Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini diberi amanah untuk menjadi moderator pada kelas tambahan statika kali ini. Kita sebelum memulainya berterima kasih kepada Pak Fauzi Rahman karena telah berkenan meluangkan waktu beliau untuk memberi kelas tambahan statika kepada kita. Pertama-tama salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk memulai kelas tambahan statika pada hari ini, marilah kita mengucap bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sekiranya bersedia menghadiri kuliah, sebenarnya kuliah umum ya ini ya, statika. Cuma mungkin khususan nanti yang dibahas adalah mungkin yang balok gerbernya. Bagaimana kalian kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apapun. Sehingga kita pertemuan kali ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa lanjut mengikuti kuliah ini ya dengan baik dan bisa mencernanya sehingga mungkin akan lebih paham ya, paham. Balok gerber ya, balok gerber. Nah, ini merupakan balok yang terdiri dari, nah ini ada struktur utama dan struktur penumpang, di mana tumpuannya lebih dari dua tumpuan. Ya, lebih dari dua tumpuan, bisa juga mungkin dua ya, mungkin jepit yang disambungkan tadi ya, tetapi umumnya adalah lebih dari dua tumpuan. Nah, struktur utama adalah struktur yang dapat berdiri sendiri. Artinya apa? Dia stabil. Arti stabil apa? Dia tidak bergeser kiri kanan dan atas bawah diletakkan, dan batangnya juga komponen strukturnya adalah tidak akan mengalami turun atau patah. Nah, dia merupakan adalah struktur yang sudah statis tertentu, itu namanya berdiri sendiri. Nah, sedangkan struktur penumpang, struktur yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya apa? Dialah labil. Nah, karena dia labil itu disambungkan dengan struktur yang utama yang sudah statis tertentu yang bisa berdiri sendiri, nah sehingga akan keseluruhannya struktur itu adalah akan menjadi stabil. Ya. Nah, jadi yang saya ulangi lagi, yang namanya penumpang adalah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia stabil. Nah, setelah diikatkan dengan struktur yang utama, karena utama merupakan adalah struktur yang stabil, maka keseluruhannya akan menjadi stabil. Nah, cuma stabilnya di sini ya bisa merupakan statis tak tentu, juga stabil, dan juga merupakan statis tertentu.
Nah, yang dikehendaki pada statika ini adalah kita yang stabilnya tetapi merupakan struktur yang statis tertentu. Nah, begitulah nanti bagaimana mengetahuinya bahwa balok Gerber itu adalah statis tertentu dan tak tentu. Bahkan bukan juga labil ya, karena labil yang digabungkan dengan labil mungkin saja dia akan tidak stabil. Karena semua peletakan kata saya adalah raw. Nah, struktur utama dengan struktur penumpang disambungkan dengan sambungan engsel atau roll. Kemudian kita lanjut. Yang contoh yang balok Gerber. Nah, sambungan engsel. Ini roll. Nah, saya namain saja ya, ada ini misalnya A, ganti namanya ya. Ini S, ini adalah B, ini adalah C. Nah, coba perhatikan, yang mana penumpang, yang mana utama. Jadi kalau ini dipisahkan dulu ya, pisahkan. Nah, adalah S, ini A. Nah, kemudian lagi, yang gunakan langsung saja ya, tanpa penggaris. Ini adalah sendi. Nah, di sini adalah rollnya. Nah, pisahkan dua. Jadi misalkan dua struktur itu adalah di sambungannya. Ini adalah S, ini B, ini adalah C. Nah, di sini akan jelas terlihat bahwa yang tidak bisa berdiri sendiri itu adalah yang AS. Karena di sini roll dan di sini adalah engsel. Jadi tidak ada tumpuannya di sini. Nah, ini adalah disebut dengan struktur penumpang, yaitu AS. Nah, sedangkan SBC merupakan struktur yang balok sederhana dengan cantilever atau overstack tadi merupakan adalah yang stabil. Nah, inilah disebut dengan struktur utama, yaitu SBC. Nah, begitulah mengetahuinya. Ya. Nah, setelah ini disambungkan akan menjadi 3 peletakan. Nah, 3 peletakan. Nah, berarti keseluruhannya ini adalah merupakan balok Gerber. Ya, balok Gerber dengan satu sambungan engsel. Nah, tetapi kalau kita hitung dengan rumus tadi, ya setelah disambungkan ya, kita sambungkan kan dia akan menjadi stabil dia. Karena tergabung dengan yang stabil tadi SBC. Nah, jadi kalau kita hitung, misal unsur reaksi keseluruhan ya di sini saja. A-nya 1 unsur reaksi roll. Kemudian B-nya roll juga 1 lagi, 2 sudah jumlahnya. Nah, sendi adalah C. Berarti ada unsur reaksi totalnya adalah 4. Ya, 4. Nah, C-nya sambungan apa di sini di S? Sambungan engsel sambungannya. Berarti Q-nya 1. Nah, dengan unsur reaksi 4 sama dengan C plus 3. Nah, 4 sama dengan 1 plus 3. Ini ya. Nah, sehingga 4 sama dengan 4. Nah, sudah sama dia. Apakah bisa dikatakan statis tertentu? Ini, nah apabila dia tadi stabil geometrik luar dan geometrik dalam. Nah, ya. Nah, akan disambungkan sehingga dia akan menjadi kalau ada gaya horizontal di sini ditahannya oleh AC. Nah, ini kalau ada P1. Kalau ada gaya vertikal di sini atau vertikal di sambungan sini, atau sini ya, dekat sini, nah ditahannya oleh ini PA. Dan ada juga PB yang menahannya, ada juga PC. Nah, di sini satu unsur reaksi, di sini juga satu reaksi ya.
reaksinya. Nah, kalau P1 ini adalah beban luar, bukan reaksi. Tetapi P1 merupakan aksi beban luar yang kerjanya. Nah, yang ini adalah sendi, berarti ada PC dan AC. Ini kalau kita namakan P2, P3 ya. Nah, itu seterusnya. Berarti dia stabil geometrik luar. Nah, kemudian di sini lagi, apakah dia mungkin terjadi itu mungkin jadi patah di sini ya. Nah, apakah dia mungkin patah sini? Nah, dia akan naik ke atas ini. Nah, katakan dia karena dihubungkan sudah dengan yang stabil. Nah, tidak mungkin akan turun di sini ya. Engselnya dia akan turun ke sini. Dia akan tidak akan turun. Apa sebab? Karena yang menahan yang momen terjadi di sini adalah pada B ini. Ya, pada B ini dia karena baloknya tadi adalah yang menerus sepanjangan, bukan dipotong pada sini. Nah, ya kalau dipotong sini ya dia akan terjadi turun. Karena engsel ditahan ini ya, roll. Tapi karena ini tidak, karena baloknya adalah menerus sepanjangan ini, nah berarti di sini ada momen yang bisa ditahannya. Nah, itulah namanya overstake tadi yang bisa menahan momen di sini. Berarti dia tidak akan terjadi turun. Berarti komponen strukturnya adalah yang dalamnya adalah stabil. Nah, inilah dikatakan bahwa balok Gerber ini merupakan struktur yang statis tertentu. Itu aja. Yang selanjutnya tadi yang sini saya contohkan lagi, sekali lagi yang ini ya saya contohkan yang ada jepitnya. Nah, yang jepitnya ini A, ini S1, ini B, ini S2, ini adalah C. Nah, coba perhatikan kalau kita potong dulu ya, ini memang harus dipotong duluan. Ini roll, ini sendi. Mohon maaf kalau garisnya miring ya. Nah, kemudian ini lagi roll. Nah, ini sambungan S2 di S1. Dan di sana adalah engselnya. Lagi bisa ya. Bawah. Nah, ini jepitnya C. Nah, ini bebas. Nah, disinilah namanya A S1, dia tidak ada peletakan. Nah, hanya sambungan, berarti sini ada labil. Berarti dia adalah struktur penumpang yang utama. Juga yang ini S1 bebas. Di sini roll. Di sini juga tidak ada sambungan, belum disambungkan. Nah, kalau ada gaya horizontal bekerja dia jalan, berarti juga labil. Ya. Nah, ini maksud labil itu ada ini bisa terputar sini. Ini juga bisa ya. Bisa terputar sini dia, Nah, dan sebaliknya. Jadi semua labil ini. Nah, sehingga adalah namanya struktur penumpang yang kedua. Nah, di sini aja yang jepit bebas yang merupakan struktur yang cantilever yang statis tertentu. Nah, inilah yang stabilnya. Nah, itu yang stabilnya. Nah, berarti yang utamanya adalah yang ini, struktur utamanya adalah S2C. Nah, ini yang penumpang S1 lebih S2. Ini yang penumpang A S1. Nah, mudah-mudahan paham menentukan yang labil dan stabil. Jadi sekali lagi, balok Gerber itu adalah gabungan antara yang penumpang dan yang utama. Jadi ada yang utamanya harus ada, yang stabilnya, yang sudah merupakan statis tertentu. Nah, yang lainnya tinggal penumpang saja lagi, ya. Yang lainnya penumpang saja. Karena ini merupakan jepit dan ini bebas, maka yang penumpang pertama harus sini dulu, ya, tidak bisa langsung di sini. Nah, itu ya. Jadi ini ada dua penumpang, yang utamanya adalah jepit, bebas ini yang utamanya. Nah, bagaimana menentukan reaksi peletakannya? Ya.
Nah, bagaimana menentukan reaksi peletakannya? Ya. Nah, karena ini merupakan yang penumpang, jadi harus dikerjakan dulu yang penumpang, baru yang utamanya. Ya, baru yang utamanya. Maka dari itu harus tahu yang mana penumpang yang utama. Nah, kalau ini sudah tahu ini SP ini apa penumpang adalah AS, maka kalau ada ini reaksi peletakan PA, kalau sini ya di 3, kemudian ada reaksinya ini ada horizontal misalnya di 4, kalau di sini tidak horizontal ya di 1. Ini tidak ada horizontalnya, ini 1 saja P1. Nah, seperti biasa kita gunakan ini adalah HS sebagai sendi, ini mungkin sebagai PS. Jadi dengan sigma H sama dengan 0, nah kita dapatkanlah nanti HS-nya. Nah kemudian dengan sigma MS sama dengan 0, kita dapatkan nanti adalah PA. Dengan sigma MA sama dengan 0, nah nanti kita dapatkan adalah PS. Nah kebetulan misalnya PS-nya ini ke atas, PA-nya ke atas, H-nya adalah ke kiri. Nah yang HS yang ke kiri ini tadi akan kita pindahkan ke struktur yang utamanya, ya. Nah beban yang atau reaksi pada struktur penumpang di sambungan PS dan HS akan menjadi aksi pada struktur utama. Nah, sehingga ini kalau ada beban P2 lagi di sini, kemudian yang PS-nya ke atas tadi akan pindah ke bawah. HS yang di kiri akan pindah ke kanan. Nah, itulah hukum aksi reaksinya pada sambungan. Nah, seperti biasa lagi ya kita kerjakan lagi ini seperti balok sederhana. Nah, dia horizontal ditahan oleh sendi HC, ya. Ditahan oleh HC. Nah, kemudian ada yang vertikal ditahan oleh PC dan PB. Nah, berarti tidak ada yang horizontal, sini yang diletakkan horizontal. Nah, inilah maksud saya tadi itu HS-nya ke kiri akan jadi ke kanan, PS-nya ke atas akan menjadi ke bawah. Nah, itu caranya. Dengan seperti biasa, dengan sigma H sama dengan 0, nah kita dapatkan HC-nya, ya kan? Nah, juga dengan sigma MB sama dengan 0, kita dapatkan PC-nya. Dengan sigma M A sama dengan 0, MB ya, MC sama dengan 0, nah kita dapatkanlah PB-nya. Nah, begitulah nanti kontrol ya, dikontrol dengan sigma P sama dengan 0. Nah, selesai ya. Itu caranya menghitung reaksi peletakan. Jadi juga sama ya. Nah, kalau yang ini jadi harus ada 2 unsur reaksi sini, PA, AA ya. Nah, ini tidak ada horizontalnya karena roll. Ini karena roll, hanya ada S1 saja vertikal. Nah, kalau memang dia ini ke atas, ya seperti biasa dengan sigma H sama dengan 0, nanti H-nya kita dapatkan. Dengan sigma MS1 sama dengan 0, kita dapatkan nanti PA. Dengan sigma MA sama dengan 0, kita dapatkan nanti P1. Nah, misalnya ini ke atas dapatnya, AA-nya kemudian kalau ada yang horizontalnya ke kanan, ya. Nah, maka pada ini akan dipindahkan AS-nya pada struktur penumpang kedua, AS-nya ke kiri. Yang PS-nya ke atas akan pindah ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Nah, baru mulai lagi kita menghitung reaksi peletakan PB.
dan reaksi peletakan PS2 dan HS2 karena dia engsel bukan roll ya, hanya engsel sehingga ada dua unsur reaksi pada sambungan. Seperti biasa juga dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma H sama dengan 0 kita dapatkan HS2. Dengan sigma MS2 sama dengan 0 kita dapatkan PB. Dengan sigma MB sama dengan 0 kita dapatkan PS2. Ya. Nah, sekarang lagi kali ini sudah penumpang yang kedua, misalnya ini ke atas, dan ini HS2 adalah ke kiri, maka kebalikannya lagi, ya, kebalikannya lagi. Nah, ini misalnya digambarkan, habis sudah papan tulisnya, saya ubah saja ininya. Nah, seandainya HS2 adalah ke kiri, maka akan ke utamanya adalah ke kanan. PS2-nya. Nah, ini misalnya PS2-nya ke atas, maka pada struktur utama, nah overlap ya, dan paham, ini dipisahkan, ini tidak bisa lagi saya gambar ke bawah, jadi ini PS2 akan ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Sehingga kerjakan lagi lah struktur yang cantilever seperti biasa, akan dapatlah, di sini akan dapatnya reaksi PC, dapat HC, kemudian momen. Nah, seperti cantilever ini. Dengan sigma H sama dengan 0, mendapatkan HC. Dengan sigma P sama dengan 0, akan dapatkan PC. Nah, dengan sigma momen di titik salah satu titik, kunci misalnya sama dengan 0, maka kita dapatkan adalah MC. Nah, beginilah seterusnya untuk yang menghitung reaksi perletakan. Ya. Mudah-mudahan ada pencerahannya, lebih paham ya. Kita lanjutkan dengan yang contoh soal. Ya, di modul itu ada contoh soal yang balok Gerber dengan balok sederhana yang overstack kemudian disambungkan dengan penumpang ya. Nah, cuma cirinya saja yang perlu diperhatikan ya, untuk supaya statis tertentu. Nah, supaya statis tertentu, ingatkan cirinya ya. Tadi adalah penumpang. Nah, ini penumpang, yang ini utamanya. Ingatkan, ya, ingatkan sekali lagi, ini saya tegaskan, kamu sudah tahu membedakan yang mana penumpang, yang mana utama. Ini utama adalah penumpang yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, supaya dia akan statis tertentu, ya, nah sambungannya untuk yang penumpang, ya, ini sambungannya engsel. Nah, berarti di sini harus roll. Ya, paham? Nah, mudah-mudahan paham. Ini engsel, ini roll. Apabila sini adalah sambungannya roll, maka di sini harus sendi. Nah, begitulah cirinya untuk menyambungkan ke suatu struktur yang penumpang ke struktur yang utamanya supaya dia statis tertentu. Paham ya? Ini lagi. Nah, ini ada dua sambungan. Jadi kalau utamanya di sini adalah jepit bebas, nah maka disambungkan dengan sambungan yang penumpang kedua ini. Nah, sambungannya di sini adalah engsel. Nah, maka peletakan di sini adalah roll. Nah, begitu juga dengan sambungan untuk yang penumpang yang pertama yang ini tadi duluan. Nah, ini adalah sendi, maka di sini harus roll. Paham? Nah, ini tadi ini roll, sendi. Sedangkan di sini engsel, di sini harus roll. Ini adalah yang pertamanya jepit bebas yang merupakan sudah struktur yang stabil, yang statis tertentu. Nah, begitu caranya ya.
mengetahui supaya struktur itu bisa dikerjakan secara statika atau tidak. Nah, mudahan paham ya. Nah, mudahan paham. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi dengan kata-kata saja. Dikerjakan dulu penumpang, baru yang utamanya. Reaksi pada sambungan akan menjadi aksi pada struktur utama atau struktur penumpang selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang rencana saya kerjakan, walaupun sudah ada di buku sebagai panduannya. Ini mungkin agak pelan-pelan menjelaskan. Mudah-mudahan ya, saya berharap lebih paham lagi ya. Memang ya sesuatu yang baru kita tidak bisa selalu cepat memahaminya, memang harus berulang-ulang dan perlu latihan. Jadi harus memerlukan waktu yang cukup banyak untuk latihan. Nah, lanjut dengan perhitungan analisa strukturnya. Apakah ada pertanyaan tentang yang baru saja dijelaskan tadi tentang reaksi peletakan balok Gerber? Mungkin tentang reaksinya atau tentang sambungan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Andra Berliana Maharani, Pak. Oh ya. Ya, silakan. Angkatan 2020 juga ya? Angkatan ya, 2020 juga ya? Ya. Nah, silakan. Misalkan nih Pak, ada struktur penumpangnya ada 2, terus struktur utamanya di tengah gitu Pak. Terus nanti untuk menghitung reaksi peletakannya yang mana dulu ya Pak? Ya, tetap penumpang duluan. Ya, penumpang kiri atau penumpang kanan. Ya, nanti ingatkan reaksi pada penumpang yang pertama akan pindah ke utamanya, karena utamanya kan di tengah katanya tadi ya. Iya Pak. Betul ya. Nah, saya misalkan saja gini ya. Nah, yang utamanya kan gini ya. Nah, ini anggap saja yang utamanya adalah sendi dan roll tadi, ya kan? Nah, ini adalah merupakan sudah statis tertentu. Lalu di sini disambungkan, ingat, kalau ini disambungkan dengan roll, maka di sini supaya statis tertentu, di sini harus sambungannya sendi ya, engsel, maka di sini harus roll, itu cirinya. Nah, kalau di sini disambungkan dengan misalnya ini roll sambungannya ya. Nah, ini sambungan roll. Maaf nih kurang bagus garisnya ya. Nah, kalau ini disambungkan dengan roll, nah lengkapi lagi, saya ulangi. Nah, ini sambungkan dengan roll. Nah, ini akus sendi di sini. Nah, itu cirinya. Nah, jadi yang penumpang ini adalah penumpang A S1, ini adalah penumpang pertama, ya, penumpang pertama. Nah, di sini adalah penumpang yang kedua. Ini B ya, saya ulang lagi. Ini B, ini C, ini S2, ini D. Nah, S2D ini adalah penumpang yang kedua, misalnya anggap saja ini penumpang kedua lah, S2D. Bisa juga ini dianggap sebagai penumpang yang pertama, ini yang kedua, silakan. Karena yang utamanya adalah yang sudah yang di tengah ini tadi. Nah, ini yang sendi, yang rollnya. Nah, ya, ini S2, ini yang C, ini yang B, ini S1. Nah, tetap dikerjakan dulu adalah yang penumpang ini, yang dikerjakan duluan. Nah, tetap ini dikerjakan yang duluan, ya. Baru yang ini, nah terserah saja mau ini duluan penumpangnya atau yang ini, silakan. Cuma nanti reaksi pada sambungan di sini kan ini adalah roll, ini sendi, berarti hanya satu sambungan, hanya satu unsur reaksi. Saya pisahkan dulu ya. Bagus nih pertanyaannya supaya jangan larut-larut ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa dipahami ya. Nah, ini ada roll tadi, ini adalah sendinya. Nah, di sini kita misalkan ada di A-nya, kalau ada reaksi horizontal P1, P2, yang ditahan sini adalah S1, jadi hanya cukup
Oh, di sini karena sambungan adalah ROS ini, jadi PS1. AS1-nya tidak ada. Ya, kalau ada juga di sini yang menahan AA-nya, yang menahan horizontalnya. Nah, setelah ini dapat, unsur reaksi pada sambungan akan pindah, kalau dia ke atas, akan pindah ke bawah sini. Nah, jadi ini akan didapatkan berapa? Juga akan pindah ke bawah. Nah, begitu juga yang ini tadi, ya, sama yang ini tadi. Cari dulu yang penumpang yang keduanya. Ini penumpang keduanya. Ini roll. Nah, ini yang inisialnya. Nah, sehingga kalau ada beban ke bawah, ya kemungkinan ya ada juga unsur reaksi. Nah, ini PS S2, ini PS2 mungkin ya. Nah, kalau ada horizontal, mungkin ini ada HS2-nya. Nah, seperti biasa dengan menggunakan sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma P sama dengan 0. Nah, sini ada juga unsur reaksi PD. Nah, seandainya yang penumpang yang kedua ini adalah PS-nya ke atas, maka ke utama pindah ke bawah. Kalau HS2-nya ke kanan, maka pada utamanya pindah ke kiri. Nah, itu saja yang diperhatikan. Nah, setelah ini pindah jadi reaksi, jadi aksi ya. Nah, ini juga pindah jadi aksi, maka seperti biasa juga kita misalkan PB-nya ke atas atau HB-nya juga ke kiri. Ingat meletakkan HB karena di sini ada sendi. Nah, tidak ada yang HC di roll ya. Nah, yang menahan horizontal adalah pada sendi. Nah, juga dimisalkan PC-nya ke atas. Misalnya ya, hasilnya kalau negatif berarti dia ke kebalikannya. Nah, seperti inilah. Nah, sehingga pada struktur utama sudah kita bisa menghitung seperti biasa. Dengan sigma H sama dengan 0, dapatlah HB-nya. Dengan sigma M di titik C sama dengan 0, dapatkanlah PB-nya. Dengan sigma M B sama dengan 0, dapatlah PC-nya. Nah, begitu ya. Nah, baru nanti dikontrol tetap seperti biasa. Kontrol sigma P sama dengan 0. Bila 0 sudah semua berarti sudah benar. Nah, begitu ya. Siapa namanya tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana? Paham ya? Mudah-mudahan ya, paham ya. Pak. Ya, oke. Ada lagi ya, silakan kalau ada lagi. Ya, untuk teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dari Andrea tadi sangat bagus ya, Bang.